Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang bertema berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Fitri Lestari dengan NIM 215231110 dari kelas Perbankan Syariah 1C. Saya Tia Awalia Sagita, NIM 215231114, kelas C Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaruniawan, nomor NIM 215231085, kelas PBS 1C. Dan saya Budian Oktaviani dengan NIM 215231083, kelas Perbankan Syariah 1C. Selamat menyimak. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakaiannya, dan bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa yang resmi bagi Republik Indonesia, serta bahasa untuk Persatuan Bangsa Indonesia yang resmi digunakan setelah proklamasi. Bahasa menurut para ahli. 1. Menurut Grosckeraf, pada tahun 1997, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia. 2. Menurut Felicia pada tahun 2001, bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan ataupun bahasa tulis. 3. Menurut Sunario pada tahun 2000, bahasa adalah struktur budaya, ternyata memiliki kedudukan, fungsi, serta peran ganda. Bahasa sendiri adalah sebagai akar serta produk budaya sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbahasa Indonesia yang baik. Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat, sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan lawan bicara, dan sesuai topik pembicaraan. Dan berbahasa Indonesia yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa. 5 laras yang dapat digunakan dalam berbahasa Indonesia yang baik. 1. Ragam beku atau frozen digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. 2. Ragam resmi atau formal digunakan dalam berkomunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. 3. Ragam konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti percakapan di sekolah dan pasar. 4. Ragam santai atau kasual digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. 5. Ragam akrab atau intimate digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Berbahasa Indonesia yang benar. Berbahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah
atau aturan bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Ciri ragam bahasa baku dalam berbahasa Indonesia yang benar. 1. Menggunakan kaidah tata bahasa normatif. Misalnya, acara itu sedang kita ikuti, dan bukan acara itu kami sedang ikuti. 2. Menggunakan kata baku. Misalnya, cantik sekali, dan bukan cantik banget. 3. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. 4. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Misalnya, habis dan bukan abis. 5. Penggunaan kalimat secara efektif. Bahasa lisan. 1. Disampaikan secara lisan. 2. Berhadapan dengan mitra tutur. 3. Langsung mendapat balikan dari mitra tutur. 4. Kesalahan ucapan dapat langsung diperbaiki. Dan 5. Kebakuan lafal. Sampai saat ini belum ada kebakuan lafal dalam bahasa Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa lisan. 1. Mitra tutur, laki-laki atau perempuan, anak-anak, dewasa atau orang tua, status dan jabatan. 2. Situasi, dalam situasi santai atau formal. Kesatuan berbahasa. 1. Berikan keuntungan yang lebih besar pada mitra tutur. Mitra tutur memiliki pilihan yang lebih banyak. 2. Gunakan bentuk perintah yang tidak langsung. Mitra tutur memiliki posisi untuk menolak atau menerima perintah. Contoh kesatuan berbahasa. 1. Apabila berkenan, kapankah saya bisa dapat bertemu dengan Anda? 2. Kapankah saya bisa bertemu dengan Anda? Contoh berbahasa yang benar tetapi tidak baik. Percakapan di toko. Ibu, berapa harga 1 kilo beras? 11.000. Boleh saya menawar 9.000? Contoh berbahasa yang baik tetapi tidak benar. Percakapan di warung. Bu, kopi 1, gulanya dikit aja. Pakai susu? Ndak usah. Contoh berbahasa yang baik dan benar. Percakapan di dalam diskusi. Aku belum dapat memberi keputusan karena aku masih harus membacanya kembali. Kalau demikian, kami akan menunggu keputusan dari kamu. Lalu, apakah itu berarti bahwa kita harus selalu berbahasa ragam formal? Pada saat kita berbicara dengan tukang sayur atau kepada teman, kita tentu tidak perlu menggunakan ragam formal. Permasalahannya adalah, apakah pada saat berbahasa ragam non-formal, kita harus mengidahkan kaidah berbahasa? Jawabannya adalah ya. Menggunakan kaidah dalam ragam non-formal berarti menggunakan pilihan kata yang sesuai dan tepat, serta menggunakan kaidah tata bahasa yang benar. Misalnya pada saat membeli bakso, jangan mengatakan, "Bang, saya bakso pakai bihun." Kalimat itu bukan kalimat yang benar. Saya bukan bakso, saya orang. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, hanya dibutuhkan satu kata, yaitu mau, menjadi, "Bang, saya mau bakso pakai bihun." Kesimpulan berbahasa. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa ragam bahasa formal ataupun non-formal, bergantung pada konteksnya. Sekian paparan materi dari kami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.